Iya, kali ini kita akan membantu klien kita, Rangga, yang pengen mencari istrinya yang udah menikah 3 tahun, tapi ternyata istrinya udah menghilang, ada kabar ya? Iya. Kurang lebih. Bentar-bentar itu ribut-ribut kenapa? Agak dipukulin, ini masa kita biarin aja tuh? Hah? Astagfirullahaladzim. Kita janjian sama klien kita Rangga di suatu tempat di daerah Jakarta Utara. Pas kita sampai di pertigaan, tiba-tiba Pak, kenapa Pak? Sabar dulu. Udah, Pak, jangan ribut, Pak. Digebukin sama preman, buru-buru kita tolongin dia, kita selamatin dia, dan ternyata di situ ada bapaknya. Udah, Mas. Rangga di situ ternyata digebukin sama preman-preman bayaran, dan Rangga bilang itu adalah orang suruhan Putra. Kamu sabar. Siapa tadi itu, Mas? Hah? Nggak tahu. Kenapa Rangga? Kayak Kenapa? suruhannya si Putra tuh. Disitulah kemudian Rangga cerita bahwa Putra ini yang membuat rumah tangganya berantakan. Ini ada masalah apa sih, Mas? Jadi gini Mas, sebenarnya kan selama 2 bulan ini kan saya nyari istri saya. Iya. Di sini tiba-tiba ngilang. Nah, saya punya feeling istri saya itu dibawa kabur sama si Putra. Nah, orang yang tadi itu kemungkinan orang-orangnya si Putra. Oh, suruhannya Putra maksudnya. Orang-orang itu. Iya, saya nanya punya alamat Putra enggak? Karena saya tahu dia itu sering nongkrong di daerah sini. Oh, nongkrong di sini nih. Nah, Terus mereka jawabnya apa? ya seperti Mas dia tadi, bukannya jawab malah saya diancam. Ngapain lu nyari Putra? Putra inilah yang membuat Rangga sama istrinya sering cekcok, sering ribut, sering berantem. Putra ini penyebabnya katanya. Awal pernikahan 3 tahun yang lalu, ternyata. Mas sendiri udah nikah berapa lama? Saya nikah udah 3 tahun Mas. Udah 3 tahun nikahnya. Terus? Cuman memang selama 3 tahun ya banyaklah hal-hal yang buat saya ribut. Ribut tentang apa ini? Ya itu dia. Jadi si Putra itu mantannya istri saya juga. Jadi Putra ini adalah mantannya Eni. Walaupun Eni ini sudah menikah, tapi Putra ini masih sering SMS. Karena memang selama ini ya masalah saya ya sama si Putra, udah nggak ada lain lagi. Setiap malam sebelum dia ngilang masih suka chatting kadang. Rangga tahu semuanya. Bahkan SMS-nya sudah dibaca sama Rangga. Bahkan di sosial media sudah dibaca sama Rangga. Masih suka chatting? Masih suka chatting. Komunikasi masih? Komunikasi masih. Ini puternya suka gangguin nggak? Nah itu dia. Kalau saya sih nggak tahu persisnya karena nggak pernah ketemu langsung. Nggak, maksudnya secara di handphone, Iya. di sosial media. Saya sering lihat di chattingan, dia selalu chatting sama si Putra. Ini yang membuat Rangga jengkel. Akhirnya ributlah rumah tangga mereka. Sering ribut, sering berantem, dan lama-kelamaan masalah ini bukan selesai. Malah 2 bulan yang lalu istrinya pergi meninggalkan Rangga. Karena saya suka, udah saya bilangin kan, ya tapi tetap aja saya punya firasat bahwa istri saya itu dibawa kabur sama si Putra. Sudah berapa lama istrinya pergi, Mas? Hampir 2 bulanan. Kok sudah cari kemana aja nih? Ini istri pergi? Udah hampir 2 bulan. Dan Mas curiganya kan ke Putra kan? Kenapa nggak langsung disamperin putranya? Rangga udah berusaha nyari katanya. Udah berusaha nyari ke rumah keluarga dari istrinya. Ke rumah orang tua istrinya. Tapi ternyata keluarga dari istrinya malah pindah rumah semuanya. Selama 2 bulan ini kan saya nggak langsung berasumsi ke dia.
Otomatis kan saya cari ke rumah orang tuanya dong. Saya udah cari ke rumah orang tuanya ke Bekasi. Iya, terus? Tapi ternyata kata RT udah nggak di situ, udah pindah udah lama. Iya, jadi sudah cari kemana-mana, ke rumah keluarganya. Keluarganya udah pindah. Ke rumah orang tuanya Eni juga udah pindah. Handphonenya nggak aktif semuanya. Jadi seakan-akan dikoordinasi kepergian mereka ini. Seakan-akan mereka menghilangnya kompakan. Nah, sampai saat ini saya itu nggak bisa menghubungin pihak keluarga istri saya sendiri. Si Eni ini. Nah, betul. Tapi kemarin saya dapat pesan WA dari teman bahwa teman saya ini melihat adiknya Eni, istri saya, Iya. lagi kerja. Jadi ada tadi malam temennya Rangga ini bilang kalau dia ngelihat adiknya Eni ya di suatu tempat yaitu dia yang punya warung. Ya udah akhirnya kita sama klien kita Rangga menuju ke warung tersebut. Pas kita mau menuju ke warung tersebut tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Coba motor. Dia motor mana cepetan. Motor Ya Allah, mana? itu siapa sih tadi? Kita kejar, tim kita suruh ngejar mereka, kejar pokoknya harus dapat. Tim akhirnya coba ngejar mereka. Cek, jangan. Di situ Rangga kita tenangin. Kita berusaha untuk membuat dia tenang, nyaman, jangan terbawa emosi. Karena kalau terbawa emosi, pikirannya pasti kacau. Bawaannya berantem, bawaannya pengen balas dendam. Jangan, coba tenangkan pikiran. Dan akhirnya Rangga di situ berusaha untuk sabar, berusaha untuk menenangkan dirinya, dan dia mau melanjutkan pencarian. Pencarian pertama adalah ke rumahnya atau ke tempat usahanya Eka. Eka ini adalah adik kandungnya Eni, istrinya. Ini Mas nih, warungnya nih. Ini warungnya si Eka nih. Saya dikasih tahu teman saya kalau warungnya di sini. Pas kita menuju ke warungnya Eka, di situ ada Ekanya. Dia lagi melayanin pembeli. Nah, pas ngelihat kedatangan kita, ini kelihatan banget dia menghindar. Mas, bentar. Ini kita mau ngobrol bentar, Mas. Enggak, Mas, sabar dulu. Ini ada apaan sih? Iya, enggak gini loh, Mas. Ini kan Mas kenal dong sama Rangga. Iya, kakak ipar kan? Suaminya udah nikah kok 3 tahun malah. Kok masih bilang pacar? Mas. Jadi Eka ini merasa kakaknya yang namanya Eni ini tidak pernah menikah sama Rangga. Dia menyangkal. Lu udah nikah sama kakak gua? Ya udahlah, kalau belum nikah ngapain gue capek-capek nyari ke sini? Mana buktinya? Ada buktinya. Lu mau lihat? Lu jangan pura-pura nggak tahu di depan orang. Gua sumpah gua nggak tahu loh. Nih, Editan, Mas. Lu nggak usah fitnah-fitnah kayak gitu. Keluarga gua nggak ada yang tahu sama sekali. Masa Rangga gak diakuin sama adik iparnya sendiri? gue cuma mau tanya. Mas. Kok lu di mana ini? Nggak ada dia, Mas. Gini, kalau misalkan lu nggak tahu di mereka mudah menikah, coba kasih tau di mana keluarga. Di mana Eni? Bokap lu di mana? Atau bokap lu di mana? Orang tua di mana nih? Coba kasih tahu. Lu nggak bohong. Lu nggak mungkin. Kok lu jadi marah-marah sih lu? Gue nanya baik-baik, Mas. Lu nggak usah bohong. Nggak usah lu bohong di depan orang-orang semua. Mas, sabar dulu, Mas. Mas, sabar dulu, Mas. Woi! Gue cuma nanya, lu kenapa kabur? Lu Nggak tahu. Lu jawab jujur ya. Di mana ini? Lu tanya temen lu siapa? Yoga tuh. Lu tanya tuh. Ya ngapain gue tanya temen gue? Tanya sama lu aja, Mas. Saksinya ini nikah. Itu tahu dia nikah.
Gue sama Feli bingung di situ. Masa sih adik kandung istrinya sendiri bilang kalau Rangga ini nggak menikah sama kakaknya. Dia malah bilang, coba kalau nggak percaya Mas, Mbak tanya aja sama Yoga. Dia sebagai saksi nikahnya. Dan dia tahu loh, berarti lo nikah terus dia bisanya bilang kalau lo tuh bukan suaminya. Kenapa dia bener nih. Potongannya siapa? Yang Tongkrongan mana? siapa, Yang Jen? teror tadi maksudnya. Hah? Oh, lo udah dapat. Yaudah langsung sana, ayo tempat tongkrongannya si Putra kan? Ya, yuk langsung. Lu orangnya kan? Mana Putra? Mana sini? Mana sini? Sini mana? Babang sini, bang sini, bang sini. Bang sini, bang sini, bang sini. Bang sini, bang sini. Nggak ngomong aja susah banget. Ya udah. Mana Putra? Ayo kameramen. Naik satu kameramen. Kemana dia pergi ya? Gue selalu penasaran sama Feli, apa yang diomongin sama Eka. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Yoga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sih, Assalamualaikum. Ya mas, bisa ngobrol bentar sini mas? Ngobrol apa nih mas? Enggak, ini cuma nanya aja, nggak ada masalah apa-apa kok. Nggak ada masalah apa-apa, santai aja. Soalnya kalau lu ngomong ada keluarga gue itu lu bawa-bawa orang. Ya, jadi gini mas. Mas nggak usah panik, sabar dulu. Bisa maju sini nggak sebentar mas? Nah ini mas. Ini mas, ini kita nggak pengen ada masalah apa-apa, enggak. Kita cuma mau klarifikasi aja. Ini Mas Yoga dulu, ya waktu nikahnya Mas Rangga sama Eni, Mas jadi saksi ya? Enggak, saya nggak jadi saksi. Sampai di tempatnya Yoga, di rumahnya Yoga juga sama. Saya nggak jadi saksi. Kan waktu itu lu ada kan? Enggak, itu lu nganterin gue penting banget konsultasi warisan. Konsultasi warisan. Ya, Kalian sama- temenan kan? Iya, gue temenan, gue temenan. Kan mereka nikah. Enggak, itu pura-pura canda-candaan doang. Dia kaget, dia shock di sini. Yoga yang tadinya temen deket dia jadi saksi waktu nikahnya. Tapi ternyata menyangkal dan berusaha bohong katanya. Lu nggak usah bohong kayak gitu dong. Lu kan waktu itu kan ada di tempat. Udah, lu jangan pura-pura. Lu yang pura-pura. Udah, lu mau apa? Ini rumah gue loh. Cuma nanya baik-baik. Di depan orang lu gak usah bohong. Lu waktu itu saksi Udah, dateng. udah. Lu kalau nggak percaya, lu pergi aja ke rumah ibu Eni. Di Cempaka Putih itu. Lu tanya langsung di sana. Gue sama Feli cuma ngeliatin saja. Gue sama Feli di situ berpikir siapa yang benar, siapa yang salah di situ. Maksudnya orang tuanya ini? Iya, tanya aja langsung sana, Mas. Oh, udah pindah. Berarti sekarang tinggal di Cempaka Putih ya? Iya, tinggal Cempaka Putih. Lu gak usah bawa orang kayak gini. Udah, lu keluar dari rumah gue. Baik-baik. Udah, lu keluar dari rumah gue. Gue cuma mau nanya doang. Gue nanya, lu ngapain marah-marah? Udah. Keluar lo, keluar. Dia keluar dari rumah gue. Keluar. Dia saksi gua waktu itu. Bener. Gua nggak mau. Ya bener mas. Keluar. Hah? Keluar. Gua nggak Di mau. saksi waktu itu saya nikah. Enggak, itu bercanda. Bercanda. Itu bercanda apa?
Lo nggak percaya? Lo Udah. Coba kamu Putih. Paksa teman apaan lu kayak gini? Lo keluar dari rumah. Mas, tolong keluarin ya, keluarin dari sini. Keluar. Masa gue nikah sakit bohongan? Masa nggak ada satu pun yang percaya sama gue kalau gue nikah. Mas, tolong bantu saya Mas ya. Bantu saya sampai ketemu Eni. Ya. Saya mau klarifikasi kalau saya tuh nikah beneran, nggak bohong-bohongan. Tolong bantu. Tapi yakin lu nggak bohong kan? Nggak bohong. Kalau bohong ngapain gue sampai kayak sekarang? Itu temen lu sendiri bilang dia nggak pernah jadi saksi. Nah itu dia, antara dia yang bohong, pasti itu dia bohong. Nggak mungkin kan gue bohong. Kalau memang Mas nggak percaya sama saya udah nikah, boleh. Saya ada saksi buku nikah saya. Jadi gini bro, lama-kelamaan juga pasti akan ketahuan. Maksudnya lu akan tutupin pun juga akan ketahuan itu. Bener, nggak saya tutupin. Saya cuma mencari kepastian. Di mana ini, di mana istri saya? Ada masalah apa sebenarnya? Kalau ternyata lu bohong, Nggak mungkin lah. Masa saya harus bilang gimana lagi biar... udah deh kita coba percaya sama lu deh kali ini. Alamatnya di mana tadi? Pak Putih tadi kan dia bilang. Mananya tapi ya? Mungkin kali ini lu harus bisa meyakinkan kita kalau emang lu benar nikah Rumah sama dia. keluarganya katanya Pak Putih kan? Ya. Yaudah. Mana? Yuk. Gue kehilangan jejak Yang tadi? yang tadi. Ngabut banget tadi pas mau ngambil motor dia, kita motornya ngambil motor aja. Jadi ribut tadi nggak dapat apa-apa nih? Nggak dapat apa-apa. Tapi kita Itu orang Suran Putra? apa? Itu orang Suran Putra bukan? Kurang tahu juga kita. Putra kan tadi ngakunya Iya, kan? dia ngaku Tapi kan Putra, tadi cuma dia nggak ngasih tahu Putra ada di mana. Ya udah, ya bro. Ya, kita coba cari terus ya. Oke. Ayo mas, kita coba ke Cempaka Putih mas. Ya. Dapat alamat dari Yoga, ibu kandungnya Eni. Assalamualaikum. Tangga, Bu. Ibunya Eni ini ngelihat Rangga biasa saja. Dia cuman heran kenapa bawa kamera, ada masalah apa ini? Ini mertuanya Rangga. Bukan. Bingung, shock, malu, nggak percaya itu yang dialami sama Rangga. Dia di situ langsung nangis di situ. Pernah tahu saya? Mas ini ibu bukan mertuanya? Bukan. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah cerita. Itu 3 tahun yang lalu ibu. Katanya anak ibu menikah sama Mas Rangga. Ini ada fotonya loh ibu. Iya ibu nih. Nih ibu nih. Foto mereka berdua. Ini foto 3 tahun yang lalu waktu Mas Rangga sama anaknya ibu Eni menikah. Iya. Ini ada fotonya mereka Lu punya berdua. anak kan namanya Eni. Ini anak ibu kan? Ini anak ibu kan? Betul, itu anak saya. Nah udah. Ini mereka. Betul. Tapi kan di situ nggak ada saya. Siapa yang benar, siapa yang salah ini? Sampai ibu kandungnya Eni sendiri bilang saya menyangkal pernikahan ini. Ibu, emang benar ini ibu? Ibu nggak tahu ada pernikahan ini sama sekali? Nggak pernah tahu saya. Dan ibu yakin anak ibu nggak menikah? Nggak, anak saya nggak pernah menikah. Ini yang benar yang mana ini? Masa seorang ibu berani menyangkal pernikahan anaknya? Kayaknya nggak mungkin. Ibu tega sama saya, Bu. Saya menantu ibu loh. Bukan kan, bukan menurut saya. Ibu yang hadir di sebelah kanan saya. Enggak. Sekarang ibu bilang sama mereka semua bahwa saya nggak pernah nikah sama anak Dari ibu. dulu saya udah nggak suka sama kamu. Terus siapa ini yang saya percaya nih? Saya bingung ini ibu. Jadi Ibu yakin ibu ingat semuanya nggak menikah? Nggak ada pernikahan. Terus Eni selama ini tinggal sama siapa ibu? Ada sama ibu? Sekarang nggak ada di sini. Saya mau sama Nggak, udah pergi aja, pergi. Ibu sana. tolong, Nggak. jangan buat saya kayak gini, Bu. Tolong, Ibu. Ibu. Saya menantu ibu. Bukan, kamu bukan. Ibu hadir waktu saya nikah. Nggak Sekarang ada. ibu bilang nggak hadir. Emang saya nggak hadir.
Bu, sekali lagi saya tanya, ibu bohong nggak ini? Enggak, Anak ibu nggak pernah nikah? enggak, Sama sekali, sama Mas Rangga nggak pernah? enggak. Karena Eni nggak pernah cerita sama saya. Nggak ada pernikahan. Mohon Bu, Ibu akuin waktu saya nikah sama Enggak, saya udah nggak Ibu pernah. jangan kayak gini, Silakan Bu. pergi ya, mau. Bu, Silakan pergi. di depan orang. Silakan pergi aja sana. Pergi. Silakan pergi semuanya ya. Ibu tapi Eninya ada di mana ibu Saya sekarang? nggak tahu. Bu, tolong saya, Bu, jangan kayak gini, Bu. Ini sebenarnya ada apa sih, Bu? Rangga, Ini pasti ada sesuatu nih. Dia nggak beres nih. Nih, biar Mas tahu. Ini buku nikah saya. Ini buku nikah saya. Ini bukti. Ini ada nggak beres. Saya dijolimin sama semua keluarganya. Bu Edi di mana? Rangga lemes di situ, Rangga shock di situ. Dia nggak menyangka kalau ternyata mertuanya sendiri melakukan hal seperti itu. Salah saya apa coba? Saya nikah selama 3 tahun. Tapi saya diginiin. Dia datang. Dia saksi. Ini loh buku nikah saya. Saya bingung, Mas. Dia harus gimana? Saya nggak tahu ini kenapa. Ini di sini kita niatnya kan ngebantuin lu, Rangga. Ya, di sini kita niatnya di awal memang pengen ngebantuin Rangga mencari istrinya. Ya, kan? Tapi kenyataannya di perjalanan, ya, informasi yang kita dapat, ya mereka semuanya malah bilang, lu nggak pernah nikah. Ya, lu nggak pernah nikah sama istri lu nggak pernah nikah sama Eni. Ya, mungkin ini bukti bisa menjadi bukti kita satu-satunya yang bisa menguatkan bahwa omongan lu mungkin bisa dipikirkan kembali. Jujur kalau ada informasi semua orang, ini gue udah nggak percaya sama lu. Dia tunjukin surat nikah tadi, dia bilang itu surat nikahnya, kita akan coba cek. Ya, gue nggak mau tim kita dimainin lagi, gue nggak mau tim kita dibohongin lagi. Makanya kita nggak langsung percaya. Gue bilang sama Rangga, tunjukkan. Selain surat nikah itu, tunjukkan yang lain supaya kita percaya. Ya, bukannya gue nggak percaya sama lu. Iya. Tapi semuanya harus dicek sekali lagi. Kalau lu sebagai kita juga lu pasti akan bingung. Mana yang gue percaya? Ini ibunya sendiri lu bilang seperti itu. Adiknya juga bilang seperti itu. Temen lu sendiri Yoga bilang seperti itu. Coba. Nah kalau emang benar ternyata lu menikah sama Eni, pertanyaannya kenapa mereka melakukan itu semua? Nanti kalau ternyata memang kenyataannya lu nikah sama Eni, alhamdulillah. Berarti mereka yang bohong. Tapi ternyata kalau lu yang bohong, mungkin gue sendiri akan lempar lu ke jalanan. Halo? Kayak gimana, Bar? Oh, udah ketemu? Pas kita keluar dari rumahnya ibunya Eni, kita ditelepon sama Albar. Albar bilang, Iya, udah. Jadi kita ke sana. Albar ketemu sama yang kemarin itu loh. Yang lemparin mau pakai apa sih itu? Yang panas itu, kopi panas ya? Albar udah ketemu, mau ke sana nggak? Kita ke sana? Iya, udah ketemu. di dalam mana? Di pinggir jalan nih katanya dia ngirimin ininya. Si Sherlock. Mau ke sana atau gimana nih? Ya di sana lah, masih kita di sana. Ya udah, yuk. Yuk, Mas Pahim, Mas, tolong Mas. Pas gua menuju ke tempatnya Albar,
gue ngeliat di situ Alba berusaha untuk meminta informasi dari preman-preman itu. Kamu, jawab, lu jujur sama gue. Siapa ini lu? Oke bang. Oke bang, aku bang, sorry bang. Weh, lu kok kabur lu? Gue nanya baik-baik. Jawab, siapa yang nyuruh lu? Lo nggak usah perlu tahu bang, gue disuruh siapa ya? Oh, lu mau kayak gitu? Iya. Bener. Mau gua aja, Awalnya dia sengaja ini mainin kita. Nah, itu semua jadi juga. Mau kemana ini? Mau Lu tinggal jawab. Lu tenang ke sini, lu tinggal jawab. Semakin lu begini, semakin habis lu sama gua. Jujur, siapa yang ngasih tau lu? Siapa yang nyuruh lu? Gue nggak ada yang nyuruh bang. Kok lu nyolot sih lu? Kalau lu nggak ada yang nyuruh, lu ngapain? Neror-neror gua. Gua nggak kenal sama lu. Mau nggak bang? Mending kita lapor polisi aja bang. Dia nggak mau ngaku bang. Makanya lu jujur dong. Iya bang. Gue ngaku. Yang nyuruh gue sebenarnya Putra bang. Udah berapa sama Putra? Lu ngomong dari tadi, kok beli. Ya kan gue Udah. Benar Putra ini? Nggak ngomongnya susah banget lu. Hah? Iya bang, Putra bang. Di mana Lu kasih tau Putra? gua alamat Putra. Di Pandang 2 bang. Di mana? Pemandangan 2. Daerah mana itu? Daerah Gunung Sari bang, Jakarta Utara. Ini bener kan ya lo ya? Kita bisa pegang omongan lo kan? Iya. Kalau lo semuanya lo disuruh sama Putra, semuanya. Dan lu juga bisa cari gue di sini kalau mau. Awas lu ya. Ya, kalau gua ingat lu, gua pegang kata-kata lu. Lu udah janji sama gua. Kita menuju ke tempatnya Putra. Sampai di tempatnya Putra. Masih gitu. Lo mana istri gua? Istri kamu saya? Ayo yang pakai gara-gara. Sampai lu bawa kemana kayak gini? Lu mana? Istri lu apa? Hah? Lu pengen gua permain di sini? Ini rumah gua. Lu tiba-tiba datang marah-marah. Lu duduk gua. Gua udah punya bukti ya. Lu bawa kabur istri gua. Sama ini lu yang neror gua. Orang suruhan lo tuh ngomong sama gue bahwa yang neror gua tuh lo. Lu tau nggak kita selama ini diikutin dan diajar sama preman-preman. Dan dia salah satu objeknya. Apa hubungannya dengan gua? Mereka nggak Suruhan itu lo yang nyuruh. Gua nggak pernah nyuruh orang. Hei, udah. Sebentar dulu. Siapa preman-preman itu? Saya juga nggak kenal sama mereka. Bener lu nggak nyuruh? Gua nggak pernah nyuruh. Apalagi nyuruh untuk neror dia. Nggak pernah. Gua nggak pernah nyuruh orang tuh ngebukin lu. Gak ada gunanya, tahu? Lu selama ini katanya suka SMS istrinya kan? Lu suka ngubungin istrinya kan? Lu ngaku SMS apa? Gua udah nikah. Buat apa? Gua udah move on dari sini. Dan buat apa gua neror lu? Lu sama ini lorong gua. Lu suka chatting istri gua tiap malam. Lu masih nggak ngaku gua ada malu. Apa untungnya gua neror lu? Orang yang neror itu bilang kalau orang yang nyuruhnya lo. Jadi lu percaya? Itu semua benar atau enggak? Lu bilang lu nggak nyuruh orang. Emang gua nggak nyuruh orang? Buat apa sih? Apa untungnya gua nyuruh orang untuk meneror gue? Terus SMS itu, WA itu semuanya di sosial media, itu sosial media lu bukan? Mana gua tahu? Terus siapa yang buat sosial media itu? Coba tunjukin sosial medianya mana? Ada nih. Nih. Nama lu Putra kan? Putra 99. Coba lihat. Nih. Itu bukan gua. Jelas-jelas itu bukan gua. Itu Putra 99. Jelas-jelas gua Putra. Nggak ada 99-nya apa dan sebagainya.
Lu salah orang! Dia tidak pernah telepon Eni, dia tidak pernah hubungin Eni, dia tidak pernah WA Eni, dia tidak pernah menggunakan sosial media Putra 99. Berarti ada orang yang sengaja fitnah dia. Maka lu jadi gak istri lu? Jangan sampai hilang. Lu introspeksi diri dong. Kenapa istri lu bisa hilang? Lahir sama lu. Ber. Ini kalau kalian berantem terus percuma ini loh. Ntar ada orang yang teriak sana seneng-seneng, ketawa-ketawa. Iya kan, lu pengen ketemu sama istri lu kan? Iya dong. Lu pengen tahu siapa yang fitnah lu kan? Ya pastilah. Ya udahlah, jangan berantem di sini. Dia sih yang ngotot. Enggak mas, takutnya ini rekayasa dia doang. Makanya kita cari tahu di sini. Berarti ini ada orang yang sengaja pakai sosial medianya dia untuk fitnah dia. Benar banget. Dan gua nggak pernah dan gua nggak mau ada hubungan lagi dengan istrinya dia. Lu pergi dari sini. Kalau nggak gua laporin lu polisi. Udah. Lu datang marah-marah ke gua. Udah, Mas. Ya berarti preman-preman itu ada yang nyuruh juga. Buru-buru gue panggil tim di situ, kita rundingan coba cari preman yang kemarin. Pergi lo! Masih gak pergi? Udah. Tolong pergi lo. Bawa kamera kalian! Aku gak mau lihat kalian sama. Mana Albar? Albar mana, Jack? Jack mana, Jack? Albar mana? Lu gimana coba tim lu? Apa preman itu bilang apa? Putra. Itu buktinya dia nggak pernah ngaku sama sekali. Harusnya lu bawa aja ke sini premannya sekalian. Ya, dia Kenapa lu nggak bawa ke sini premannya? Harusnya lu bawa ke sini premannya sekalian. Siapa yang nyuruh dia? Kalau bawa ke sini coba dia. Dia juga nggak ngaku kan? Bohong berarti preman itu. Suruh Albar bawa preman itu ke sini. Pokoknya cari preman itu, bawa preman itu ke sini. Akhirnya tim coba cari informasi, tim coba cek preman yang kemarin itu ngebukin Rangga. Siapa pemimpinnya? Ngapain kabur? kok dia kabur? Yang kabur sih, boy. Boy. Terus. Boy. Ngapain kabur, boy? Bukan. Jangan apa-apaan ini. Ntar dulu, apa-apaan ini? Sekarang apa-apaan ini? Satu-satu aja kau berani. Satu-satu. Lawan. Siapa yang nyuruh lu? Yang nyuruh gua Putra. Enggak, lu bohong. Lu bohong! Gak, Putra. Ini orang harus dapat, preman ini harus kita pegang. Kalau enggak, kita nggak tahu siapa yang nyuruh dia. Lu mau ngaku? HP lu mau gue lapor polisi? Mau masuk bui lo? Gua udah bilang dari tadi sampai gua udah ngotot kan gua bilang Putra. Lu mau gue laporin polisi? Gue udah ke rumah Putra sama tim gue. Bahwa Enyu itu bukan Putra. Kita paksa, kita tekan dia, baru dia mau ngasih tahu, antarkan di mana orang yang nyuruh lu selama ini. Lu udah neror gua. Udah neror hidup gua. Gua masukin lu polisi gampang. Lu mau bikin malu di sini. Oke, fix. Hah? Gua ngaku. Nah, dari tadi lu ngomong. Siapa yang nyuruh lu? Mendingan gua unjukin rumahnya. Nah, dari tadi dong lu kayak gini. Udah belit-belit. Tapi nggak usah pakai kekerasan. Ya udah, ayo cepat. Lu ngaku deh, Bang. Kita dibawa ke suatu tempat, sebuah rumah mewah di situ, dan dia bilang, Bener nih ya? Lu nggak bohong kan? Kagak. Gua nggak bakal cabut sebelum orang ini keluar. Lu jangan cabut, Den. Jangan cabut. Albar, pegang dulu Albar. Takutnya dia bohong lagi nih. Ini kita masuk ke rumah itu dan ternyata kamu kemana aja? Aku 2 bulan nyariin kamu. Aku sampai difitnah sama orang. Aku diteror. Kamu kemana? Cerita sama aku nih. Aku kangen sama kamu. Nih. Mohon Mas, kamu pulang. Kamu kenapa nih? Kamu ngapain di sini Mas? Kamu
Ini ngapain pakai bawa kamera segala? Kamu mendingan pulang, aku mohon. Aku bakalan pulang kalau kamu cerita nih. Aku akan cerita. Aku mohon kamu pulang. Aku minta tolong sama kamu. Kamu cerita sama aku. Aku 2 bulan nyariin kamu. Aku kangen sama kamu. Tapi aku mohon kamu pulang. Kamu gak akan pernah ngerti kondisi aku seperti apa. Aku minta kamu pulang. Aku bakal pulang. Dengerin Nenek, 2 bulan aku nyariin kamu. Aku ke rumah mama kamu. Kamu nggak ada. Sampai ibu tuh tega ngebohong sama mereka bahwa aku tuh nggak pernah nikah sama kamu. Aku tanya ke Yoga. Yoga itu nggak ngaku kalau Yoga itu jadi saksi nikah kita. Aku dijolimin nih sama keluarga kamu. Aku kurang apa sama kamu? Aku kerja mati-matian. Buat siapa? Buat kamu. Aku sayang sama kamu, tapi semua ini kemauan ibu, Mas. Ibu dari dulu nggak pernah mau hidup susah. Aku mohon kamu ngertiin aku mohon kamu pulang. Kenapa baru sekarang nih kamu Aku ngomong? mohon kamu pulang. Aku sayang sama kamu, aku nggak bisa kehilangan, tapi aku nggak bisa juga milik kamu. Aku kangen sama kamu. Aku nggak bisa, Mas. Aku udah menikah lagi, Mas. Jawab, kamu nikah sama siapa, Nen? Kamu akan tahu. Nanti kamu. Waktu istrinya mau cerita semuanya, tiba-tiba. Ini ada apa nih? Hah? Ngomong. Hah? Ini maksudnya apa nih? Hah? Pak, kamu cerita sama saya, Pak. Hah? Ini ada apa? Langgar, maafin Bapak. Aku mohon, Mas, Bapak, aku. ya. Aku mohon. Maafin Bapak. Ya. Jadi kamu yang nikahin istri saya? Hah? Mas, udah. Ini maksudnya apa nih? Bapak bilang. Ini. Maaf. Bapak minta maaf. Bapak bisa menjelaskan semuanya sama kamu. Maksud Bapak nikah sama istri saya. Bapak hilang. Apa yang harus saya maafin dari Bapak? Hah? Bapak udah saya anggap sebagai Bapak saya sendiri. Tapi sekarang Bapak ngianatin saya. Dulu Bapak nikah sama orang tua saya, sekarang Bapak ambil istri saya. Apa itu? Bapak minta maaf, Rangga. Apa yang harus saya maafin, Pak? Hah? Apa yang saya harus maafin buat orang seperti Bapak? Kenapa Bapak tega sama saya? Bapak bisa jelas. Bapak bisa jelaskan sama kamu, nak? Gak ada penjelasan buat Bapak. Bapak ini orang yang paling Bapak nggak hargain saya sebagai anak Bapak. Di mana harga diri Bapak? Bapak nikahin istri saya. Bapak memang punya uang banyak, Pak. Bapak bisa beli apa saja. Tapi Bapak nggak bisa beli harga diri saya. Gak ada yang perlu saya maafin. Aku mohon maafin aku. Gak ada yang perlu kamu maafin. Gak ada. Aku mohon. Kamu udah milih Bapak. Kamu udah milih. Kamu udah milih orang. Aku mohon. Mas, jangan tinggalin aku. Udah gak ada yang perlu dipasang. Aku mohon. Kamu lebih milih orang kayak gitu. Sekali lagi yang dipilih adalah harta, materi, kekayaan, dan kemunafikan. Padahal harta ini cuma sementara, semuanya cuma titipan. Belum tentu apa yang kita dapatkan harta ini membuat kita bahagia, belum tentu. Kita akan bahagia kalau kita berpegang teguh pada agama. Ya, mudah-mudahan kita berharap dan kita doakan mudah-mudahan Mas Rangga bisa mendapatkan kebahagiaannya nanti. Pernikahan dikhianati cuma gara-gara materi, naudzubillah min zalik.
materi itu tidak akan pernah dibawa mati sampai selama-lamanya. Materi itu cuma ada di dunia saja. Tapi kenapa materi ini kok diperebutkan? Materi ini sampai semuanya dipertaruhkan. Harga diri kita, ya, keimanan kita sampai dipertaruhkan hanya demi materi. Naudzubillah min dzalik. Ya, sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah apabila dihancurkan, ya, hanya dengan materi, naudzubillah min dzalik. Sayang sekali, ya. Kalau kita merusak rumah tangga orang, kita akan mendapatkan karmanya. Kalau kita merusak dan menghancurkan rumah tangga orang, kita akan kena mubalahnya. Karena itu, ya, jangan pernah menghancurkan kebahagiaan orang lain. Jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain. Kalau perlu kita doakan orang lain yang baik-baik. Kalau perlu kita dukung orang lain agar lebih baik lagi. Insya Allah, kalau kita mendoakan orang lain yang baik-baik, kalau kita bahagia melihat orang lain menjadi baik, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang tersebut.